Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kondisinya pagi ini? Alhamdulillah. Lebih sehat ya? Ya, Bapak juga udah lumayan agak sehat. Ya. Baik, ketua tolong disiapkan dulu, kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, bahkan ambil absen terlebih dahulu. Cek kehadiran kita. Agung. Iya, Pak. Baik, dua orang yang tidak hadir, Olivia sama Adria Metia. Baik, anak-anak sekalian, pagi ini kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya itu kita belajar mengenai persamaan kontinuitas. Masih ingat yang dari persamaan kontinuitas? Apa itu persamaan kontinuitas? Ya, secara fisikanya. Secara matematiknya A1 V1 sama dengan 2 V2. Secara fisiknya apa? Semakin besar luas perangkat, maka kecepatannya semakin kecil. Iya. Semakin besar luasnya, maka luas penampangnya akan semakin kecil. Baik, sekarang kita lanjut pertemuan selanjutnya, yaitu persamaan Bernoulli. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, menentukan besaran-besaran fisika terkait persamaan Bernoulli, kemudian menerapkan persamaan Bernoulli pada perhitungan fisika. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan itu, kita pretest dulu. Silakan keluarkan HP-nya. Pak kirim linknya di grup. Nah, kenapa air bisa naik dari lantai dasar ke ketinggian tertentu? Karena ada apa? Sri Murni? Ada yang tekanan dari bawah. Oke, bagus. Yang lain melengkapi? Pak Linda? Karena adanya perbedaan tekanan. Ya, ada perbedaan tekanan. Baik. Oke, kita lihat ya. Coba perhatikan video dua ini terlebih dahulu. Dari tayangan video tadi, silakan apa yang bisa dilihat dari sana? Hubungan dengan materi kita hari ini. Pak Dinda, ke kanan, berbanding terbalik dengan kecepatan. Yang lain bagus, yang lain apa yang bisa diambil dari video tadi? Ketika kecepatan
Nah, dari tayangan video tadi, di sana adalah salah satu aplikasi dari atas Bernoulli. Jika tekanannya menyempit, kan ada tadi karburator yang tekanannya menyempit, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, jika ini kita angkat, ini dasar lantai, ini A1, di sini A2. Nah, di A1 ini ada kecepatan, ada V1. Di sini juga ada V2. Kemudian di sini ada A1. Di sini ada A1. Di sini A2. A2. Di sini ada fluida. Berarti ini ada V1. Di sini juga ada V2. Nah, hukum Bernoulli itu hukum yang mengatur hubungan antara tekanan, energi potensial, dan energi kinetiknya. Kecepatan dan hubungan energi kinetik. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok seperti yang sudah dibentuk kemarin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya 6 kelompok ya, silakan. Ini KPD, masing-masing sudah dapat KPD ya. Oke, coba lihat. Pertama apa di sini? Ambil 2 helai kertas. Nah, coba lakukan. Apa yang terjadi? Kemudian pegang kedua kertas sejajar dengan tangan. Lalu tiuplah. Berikan jarak. Ini artinya berikan jarak. Kemudian tiup dari atas. Pegang. Apa yang terjadi? Nah, tulis di lembar KPD-nya. Apa yang terjadi? Tadi sudah dicobakan. Kemudian, misalnya apa mengatur atau melenggang gimana? Nah, apa alasannya? Kenapa dia seperti itu? Kemudian, Anda pernah melihat orang naik motor? Orang itu laju dengan kencang, apa yang terjadi dengan batu bagian belakangnya? Itu kan namanya KPD. Pak akan menilai sertifikannya. Jadi tadi kita melihat P-test,
sekarang penilaian sikap dan keterampilannya. Oke. Siapa yang tampil duluan? Kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kemudian kita tampil 2 kelompoknya. Kelompok 1. Yang lain tidak minat tampil? Oke, kita dengarkan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan LKPD yang telah dibagikan Bapak, kami sudah mendiskusikan jawabannya. Jawaban pertama akan disampaikan oleh Raja kepada Raja dan disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ambil 2 helai kertas, kemudian pegang kedua kertas kejar ke tengah. Lalu tiuplah apa yang terjadi. Sesuai hukum Bernoulli, semakin cepat fluida mengalir, maka tekanan fluida tersebut semakin kecil. Saat kertas yang dipegang sejajar di depan mulut ditiup, maka aliran udara di antara kedua kertas lebih cepat dibandingkan aliran udara di luar kedua kertas. Perbedaan kecepatan aliran udara ini selanjutnya akan menyebabkan perbedaan tekanan udara di antara kedua kertas dan di luar kertas. Tekanan udara di antara kedua kertas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar kertas, sehingga akibatnya kertas akan tertekan ke arah bawah dan kertas pun saling menekan atau menempel. Terima kasih kepada Raja. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Mengapa saat seseorang naik motor dan motor tersebut melaju dengan kencang, apa yang terjadi dengan baju pengendara di bagian belakang dan mengapa bisa terjadi demikian? Saat seseorang melaju dengan kencang menggunakan motor, maka bagian belakang bajunya akan menggembung. Hal ini membuktikan hukum Bernoulli. Ketika melaju dengan cepat, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh pengendara menjadi besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh pengendara akan lebih kecil, sehingga tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada yang di depan. Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju pengendara ke belakang, sehingga baju terlihat menggembung. Demikianlah pembahasan dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada saran atau tanggapan dari teman-teman? Ayo, silakan yang lain bertanya pada kelompok ini. Karena kan tidak ada yang menanggapi, maka kami tutuplah. Tidak ada yang bertanya? Oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua tampil kelompok berapa tadi? 1. Ya, silakan. Jadi V1 nya sama dengan V2, jadi V1 atau V2 nya dari 0, maka V1 nya akan jadi seperti ini. Ini kalau V1 nya tadi kan sama dengan V2 yang di 0, maka ini dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan kosong di sini. Maka didapati hasil persamaan Bernoulli-nya yaitu
Rho GH1 dibina sama dengan P2 tambah Rho dan di soal kita kan semua pendapat tekanan P ke ruas kiri dan pendapat lainnya ke ruas kanan, sehingga persamaan Bernoulli yang jadi P1 dan P2 ini dipindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang P Rho GH ini dipindahkan ke kanan, maka akan menentukan seperti ini. Kita sederhanakan Rho GH2 kurang Rho GH1 ini menjadi Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 7. Di sini pada soal diketahui ketinggian pipa 1 adalah 25 cm. Jika dimasukkan ke dalam meter, mendapat nilai 0,25 meter. Ketinggian pipa 2 yaitu 50 cm, dijadikan ke meter menjadi 0,5 meter. Yang ditanya pada soal adalah perbedaan tekanan pada ujung pipa kedua dan ujung pipa pertama. Jadi kita menggunakan rumus P1 kurang P2 sama dengan Rho GH2 tambah setengah Rho P2 kuadrat dikurang Rho GH1 dikurang setengah Rho P1 kuadrat. Kita masukkan semua nilai Rho 10,3 kali 10 kali 0,5 meter ditambah setengah kali 10 pangkat 3 kali 6 kuadrat dikali 10 kurang 10 pangkat 3 dikali 10 kali 0,25 dikurang setengah kali 10,3 kali 3 kuadrat. Kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 16.000 Satuannya? Pascal. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kami? Pertama, Ini apa yang bertanya? Hati-hati ya dalam penulisan. Kok kali? sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Abdinata, perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 dan teman-teman kelompok 1 tadi, ada contoh penerapan alis Bernoulli dari 2 kertas yang sejajar tadi dan ketika naik motor tadi. Pertanyaan saya, apakah bisakah teman-teman kelompok 1 mencontohkan penerapan konkret dari asas Bernoulli selain yang 2 tadi? Oke, terima kasih pada Dinda. Selanjutnya kepada Yasmin Kecil. Baik, sebelumnya terima kasih. Tadi saya ingin bertanya bagaimana penerapan asas Bernoulli pada alat penyebut nyamuk. Namun hal tersebut mungkin sudah akan terjawab pada pertanyaan Dinda sebelumnya. Si Rama? Ya. Iya. Oke, silakan jawab. Dijawab pertanyaan Dinda, maka pertanyaan Lydia terjawab. Silakan. Baiklah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Sebutkan contoh penerapan asas Bernoulli, kecuali yang telah ada di soal tadi. Yang pertama, pada alat penyemprot nyamuk. Ini bekerja berdasarkan asas Bernoulli. Jika penyisap di
Prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan statisnya akan menurun, begitu pun sebaliknya. Kami akan menutup presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dua kelompok. Bagus. Ini meneliti dari pertanyaan kita tadi. Ini masukan dari Google dari obat nyamuk ya, penyemprot nyamuk. Nah, ketika ini ditekan, kan ada tekanan udara di sini akan mendorong. Nah, maka di sini ada pipa yang menyempitnya kan? Di ujung ini kan ada pipa yang menyempit. Nah, dengan dorongan ini menyebabkan cairan yang dalam kotak ini naik, itu akan menyebabkan dia menyembur keluar. Nah, bukan hanya itu saja contoh dari persamaan Bernoulli, sangat banyak. Pada dia angkat pesawat terbang juga, pada persamaan Trisodi, pada tabung yang bocor juga banyak contoh yang lainnya. Ini contoh. Ya, dari yang dilakukan tadi kan banyak tadi itu. Ada 7 soal yang dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Ada konsepnya. Bagaimana kalau orang yang mengendarai sepeda motor dengan kelajuan yang ngebut, kencang, itu baju bagian belakangnya itu akan menyembur di belakang. Kenapa? Karena tekanan udara di belakangnya lebih kecil dibandingkan depan dan samping. Itu bagus pertanyaan jawaban dari kelompok tadi. Kemudian yang kedua tadi, kertas tadi. Dia mendekatkan, kemudian ditiup. Ternyata bagian bawahnya itu merapat ya. Kenapa? Karena tekanan di antara kedua kertas, apa tadi jawabannya? Lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Ini menyebabkan bagian bawahnya ini merapat. Ya, bagus. Ini pemahaman konsepnya ya. Kemudian soal selanjutnya ini matematika fisika lah. Sama dengan ini, air berair memasuki rumah melalui sebuah pipa yang luas panjangnya 3 cm di sangkar. Nah, di sini apa yang ditanya? Tekanan air pipa bak kamar mandi berapa? Yang berada di lantai 2. Ayo cobakan dulu. Silakan. Coba lihat ya. Air PDAM memasuki rumah melalui sebuah pipa yang luas panjangnya 3, tekanan 5 atm, 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa menuju kamar mandi yang berada di lantai 2. Berarti kan sama dengan ini kan? Ini lantai 1. Kemudian pipa menuju kamar mandi dan lantai 2 yang tingginya 5 meter. Berarti ini yang 5 dan 1 meter. Nah kan luas penampang 1. Di sini luasnya 3, hanya 3 cm. Yang di sini 1 cm. Kemudian jika kelajuan air dalam pipa masuk, berarti di sini P1-nya berapa? 10. Kemudian tekanan pada tekanan air pada pipa bak mandi, berarti ditanya di sini ya. P2. Silakan. Silakan kita. Nah, di sini tekanannya tadi berapa? 5 ke 10 pangkat 5. Kecepatannya 10.
Di lantai 2 pipanya luasnya mengecil, kecepatannya 30, lebih cepat. Nah, sesuai dengan prinsip sebelumnya. Kemudian luasnya kecil, kecepatannya cepat, tekanannya kecil ya, kecil. Oke, baik. Sampai di situ pelajaran kita. Selanjutnya kita laksanakan post test. Ya, silakan lihat. Bapak kirim linknya lagi di grup. Oke, dari pelajaran kita hari ini persamaan Bernoulli, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari sana? Jika luasnya kecil, maka kecepatannya akan semakin cepat, tekanannya makin kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, persamaan Bernoulli ini P1 sama tambah rho GA tambah setengah MP tambah setengah rho P kuadrat itu konstan. Kemudian aplikasinya banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu tadi contoh kita lihat pada kendaraan, pada kertas, bentuk nyamuk, parfum, gaya angka pesawat terbang dan banyak yang lainnya lagi. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita, Pak berikan kalian tugas. Satu soal aja cukup. Ini tugas di rumah. Nah, sebuah pipa diletakkan seperti pada gambar di bawah. Silakan catat. Air mengalir dari penampang besar dengan kecepatan 2 meter per sekon menuju pipa ke penampang kecil. Jika aliran air meninggalkan pipa kecil dengan kecepatan sekian, massa jenis sekian, hitung besar perbedaan tekanan pada kedua ujung pipa tersebut. Ini PR di rumah. Ya. Pertemuan selanjutnya. Kemudian pertemuan selanjutnya itu apa lagi? Terima tulis lagi ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Kemudian kita harapkan ulang-ulang lagi di rumah. Ulang-ulang lagi, bahas-bahas lagi soalnya. Jangan hanya mengandalkan pelajaran yang ada di sekolah. Ya. Baik, kita cukupkan. Mohon maaf. Bila terpilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.